apabila di dalam kita mendirikan sholat ini sudah tidak ada lagi, ya, sudah tidak ada lagi sesuatu, sudah tidak ada lagi akhyar selain daripada Allah, hanya Allah. Itulah yang dikatakan Allah di dalam firman-Nya itu, wala yusrik fi ibadi rabbi ahada. Kita tak galak kan masuk neraka wil. Neraka wil ni neraka yang mana? Neraka wil ni neraka yang paling bawah. Kalau tak salah mang. Yang tidak salah dia tu. Neraka wil tu. Neraka wil tu neraka yang paling bawah, kerak neraka. Nah, siapa yang kena neraka wil ini? Bukan yang tidak solat. Betul tak? Bukan yang tidak solat, bang. Bukan. Yang solat tapi lalai hatinya mengingat Allah. Yang solat tapi di dalam solatnya dia tidak mengingat Allah. Kodrat, mulai dari hayat, ilmu, kodrat, irodat, sama, basar, kalam ini baru disifati, ya. Contoh, kita sudah dikasih di kodrat oleh Allah, dikasih kuasa tangan, ya kan? Tangan ini kodrat, tapi belum dikasih oleh Allah kodirun, maka dia belum bisa bergerak. Om tak ini? Dikasih Allah hati, irodat, keinginan, ya, tapi belum dikasih oleh Allah apa namanya? Muridun, ya kan? Belum bisa ada keinginan. Jadi kita ini baru apa namanya? Ini yang disebut apa? Nikmat zohir. Ini disebut nikmat zohir. Nah, nikmat zohir inilah yang disebut Rahman. Nah, yang kita balik kaji sana. Dikasihnya nikmat zohir. Nah, sebentar kita ini kan nikmat zohir dan nikmat batin. Nah, nikmat batin ini yang mana? Nah, nikmat batin ini yang itulah kodirun, muridun, samiun, basirun sampai ke mutakalimun. Itulah yang nikmat batin. Maka ma'an ini nyata, zohir. Tidak. Mato ini nah sekarang. Nah, mato ini kita buktikan. Kita copot nih. Mato nih, kita copot nih, kita taruh ke pojok meja. Bisa tak melihat? Tidak bisa. Ya kan? Ya, tangan ini kan namanya ketongan ini kodrat. Kodrat ini. Nah, lepas si tangan ini. Duduk ke pojok meja, baca bergerak tak dia? Ini maksud aku tuh nak memahami. Ya. Jadi yang bergerak ini sebenarnya yang mana? Kodirun. Ya. Ini kata ma'ani ini kodrat ini ma'ani ini nyatanya, sifat nyata pada diri kita, nyata pandangan zohir. Maka katakan di dalam mengkaji ini jangan pandang yang luar, jangan pandang yang zuhud, tapi pandang yang kodim. Nah, itu maksudnya tuh. Ini tempat nyatonya. Kodrat ini sebut nama itu nah. Kodrat ini nyatonya di sini di zohir ini. Nah, ini sama, kan? Nyatonya di sini.
Setelah dia di sini baru sebut sama. Ngerti tidak? Nah. Sewaktu dia di qadim, yaitu sami'un. Maka dikatakan, inilah yang kita dikatakan yang sebenar-benar makrifat itu orang yang mengerti tentang zahir dan tentang qadim, yang baharu dengan yang qadim, bisa membedakan mana yang baru, mana yang qadim. Itu yang disebut makrifat. Tidak. Nah, yang baharu dengan yang qadim ini tidak bisa berpisah. Barangnya esa. Kalau sudah esa, tidak ada lagi baharu, tidak ada lagi qadim, yang ada. Nah, itu. Nur Muhammad dengan nur ilahi bersatu, esa, jadinya apa? Nah, berarti sering kita kaji kan, tapi kita ini mengurai untuk kita paham. Itu maksudnya itu. Maka dikata kapan paham, kapan kita paham yang sebenar-benar paham, itulah disebut makrifat. Makrifat itu disebut mengenal, mengenal yang sebenarnya. Itu maksudnya itu. Makrifat itu kan bahasa Arab, bahasa kita mengenal. Maka dikatakan payagsihu fi ibadi illa bil makrifat. Sia-sia segala amal ibadah kalau tidak dengan mengenal. Itu maksudnya itu. Jadi di dalam etikot kita, seperti contoh uang membuat bolu, ya kan? Bolu ini dari sagu, dari gendum, berarti orang buat bolu, buat kue lah. Buat kue ini kan dari gendum, dari telur, dari mentega, dari gula, ya kan? Nah, dari gendum, dari telur, dari mentega, dari gula. Setelah dia jadi bolu, setelah jadi kue, dicetak seperti bolu, namanya kue bolu. Kenapa dikatakan kue bolu? Nah, itu maksud aku tuh. Kenapa dikatakan kue bolu? Hah? Nah, karena dia sudah tidak ada lagi mana yang gula, mana yang gendum, mana yang telur. Tidak tahu lagi, yang ada cogok kuenya sudah. Nah itu. Tapi wong yang ahli tentang kue ini, nah itu maksud aku tuh, wong yang ahli tentang kue ini, tahu dia kue ini. Nah, raso ini sudah dikatakan dalam Al-Quran itu, dalam surat apa, surat An-Nahl tidak salah. Maka sabal fuadu maro'a. Raso yang benar-benar raso itu tidak pernah bohong. Nah, yang namanya raso tidak pernah bohong. Tapi kalau ada perasaan pikiran galak bohong. Dan rasa ini tidak bisa diuraikan. Ini yang susahnya tuh. Tidak bisa diuraikan tentang rasa nih. Wilayah rasa ini hanya yang tahu, hanya yang merasakan yang tahu. Lam yazuk, lam yadri. Hanya yang merasakan yang tahu.
Yang tidak merasakan tidak bakal tahu. Tidak usah masalah rasa ketuhanan ini, masalah rasa jasmani baik tidak bisa kita nyeritakannya. Kena rasa tidak kati bentuk, tidak kati rupa, ya rasa, wilayah rasa. Contoh manis bela, tidak usah jauh-jauh. Cuma nak nyeritakan tentang manis, cerita lah kalau baca papar lah tentang manis tuh, ya kan? Tak bisa. Tapi setelah kita merasakannya, ini manis nih. Nah, kira model itu. Iya. Jadi makna daripada la hayyun la alimun la qadirun la muridun sami'un basirun la mutakalimun itu kita menafikan, meniadakan. Kalau kita sudah tiada, Allah jangan tiada-ada ke. Tidak. Mak mana maksudnya Allah jangan diada-adakan? Dengan jalan la hayyun la alimun la qadirun la muridun la samiun la basirun la mutakalimun bihaqi illallah, ya, melainkan Allah. Ini artinya kan meniadakan, menafikan kita, ya kan? Menafikan prasangka kita itu, prasangka kita yang hidup, kita yang tahu, kita yang kuasa, kita yang berkehendak, kita yang mendengar, kita yang melihat, kita yang berkata itu. Nah, ini kita nafikan. Yang kita isbatkan jadi seperti ini. Yang nak menyatakan Allah, ini kan menyatakan Allah. Ini menyatakan Allah ini sebenarnya di dalam kaji ini istilah. Istilah. Allah tidak perlu dinyatakan, karena Allah sudah amat nyata. Nah, maka katakan ini istilah, menyatakan Allah ini, ya kan? Nah, untuk memahaminya maka dipakailah istilah menyatakan Allah. Bagaimana cara menyatakan Allah? Ya habiskan kita. Jadi itu, jangan ada kita. Jadi kuncinya selagi masih ada kita, Allah tidak nyata. Kenapa Allah tidak nyata? Ya terhijab oleh kita. Kitanya itu menghijab. Bukan Allah terhijab. Kitanya itu menghijab. Menghijab diri kita dewek. Jadi kalau sudah kita nafikan keakuan kita nafikan, yang kita isbatkan keakuan Allah. Nah, yang hak ini, itulah istilah tadi, yang hak ini kita kembalikan kepada yang punya hak. Mana yang hak? Kan? Ini, yang hak ini kan yang kodim. Maka tidak disebut la hayat, la ilmu, tidak. Bukan disebut la hayat, la ilmu, la kodrat. Tidak, tapi disebut la hayun, la alimun, la qadirun. Nah, ngerti tidak? Maka dikatakan yang hak dikembalikan kepada yang punya hak, yang hak dikembalikan kepada yang milik hak.
Artinya itu hak kembali kepada hak. Jadi yang kita ini kan itu tadi judulnya mengkaji diri. Diri yang sebenar diri. Diri yang sebenar diri itu ya rahasia Allah. Diri yang sebenar diri itu yang qadim, artinya bukan yang baharu. Nah, yang baharu ini untuk menyatakan, untuk memahami. Mana buktinya hayat? Model itu. Mana buktinya hayun? Kira-kira itu. Ini buktinya hidup aku nih. Allah itu selalu di hadapan kita. Bukan kita selalu di hadapan Allah. Bahasanya cak sama mah. Iya. Maknanya lain. Maknanya lain. Jadi dia nih rentetannya, ya rentetannya. Yang baharu ini, sifat ma'ani ini kan sudah dikatakan. Sifat ma'ani ini menunjukkan hal keadaan sifat maknawiyah. Nah, sifat maknawiyah ini menunjukkan hal keadaan zat. Diri zat, wujud zat yang bernama Allah. Ya. Nah, jadi rentetannya caranya, ngerti tak? Kiatnya yang baharu ini kembali kepada yang kodim. Nah, yang kodim ini ditiadakan, yang ada hanya yang hak. Mana yang kodim maksudnya di dalam kita ngaji ini, ya kan? Yang baharu ini ya ma'ani, yang kodim maknawiyah. Nah, yang maknawiyah inilah kita nafikan untuk diri kita, kita nafikan kepada kita isbatkan kepada yang hak. Itu maksudnya. Maka bukanlah kodratlah ilmu, kita sudah ke maknawiyah. Jadi sifat ma'ani, kalau bahasa anunya, sifat ma'ani berhimpun kepada sifat maknawiyah. Nah, sifat maknawiyah inilah yang kita nafikan, melainkan zat, bukan kita. Kan di sifat ma'ani ini, sifat maknawiyah ini kan khusus kita yang kita kaji ma'ani dengan maknawiyah ini, diri kita. Diri kita. Kalau selama ini ada istilah kita, diri kita. Yang kita kaji itu. Kalau sifat nafsiyah, sifat salbiyah itu khusus zat. Tidak? Yang ada pada kita ini, sifat ma'ani, sifat maknawiyah ini, ya kan? Sifat ma'ani, sifat maknawiyah ini. Sifat ma'ani menunjukkan hal keadaan sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ini menunjukkan hal keadaan wujud, hal keadaan zat. Nah, kalau sudah sifat 20 ini sudah kita mantepi, kita yakini, tidak ada lagi keraguan, ya kan? Bahwa itulah diri rahasia Allah, itulah diri zat, ya kan, yang bernama Allah. Habislah segala-segalanya, sehingga timbullah la ma'wujudun ilallah. Kapan sudah la ma'wujudun ilallah, berarti wajib diri kita juga tidak ada. Jangan nyebut la ma'wujudun illallah tapi diri kita masih ada.
kan sudah berikrar tiada yang mewujud kecuali Allah. Jadi sinilah disebut diri hasya Allah menyembah Tuhannya di dalam sholat itu. Itu dikatakan al-abiduna ma'buduna wahidun, yang menyembah dengan yang disembah esa, satu. Yang menyembah Allah, yang disembah Allah. Itu baru benar. Inilah meletakkan kata-kata la haula wala quwata illa billah. Jangan pacak nyebut la haula wala quwata illa billah, tapi rasa Allah tidak timbul. Daya dan upayanya masih kita. Ya kan? Kalau sudah berkata la haula wala quwata illa billah, benar-benar daya dan upaya ini daya upaya Allah yang ada. Itu baru benar. Itulah yang dikatakan sholatnya orang tubadil, sudah bersatu lillah minallah billah, lah satu jadi satu. Jadi martabat yang mengucapkan kalimat tauhid itu, la ilaha illallah, itu la ilaha illallah, itu dibagi jadi 3 bagian. Maka di sini disebut apa? Yang pertama, martabat orang mubtadi. Apa yang disebut mubtadi tadi? Itulah yang dia berniat dari dia kepada Allah. Dia memandang daripada diri dia kepada Allah. Usaha dia, kira-kira itu. Nah, usaha dia. Inilah yang disebut la ma'budun bihaqi illallah. Nah, karena masih ada yang disembah, tiada yang disembah melainkan Allah. Tiada yang disembah melainkan Allah. Berarti siapa yang menyembah? Siapa? Makhluk. Nah, inilah martabat, disebut martabat mubtadi. Nah, dalam kitab tauhid Kaspurubiah itu. Nah, yang kedua, mutawasid. Yang dikatakan mutawasid ini di sini disebutlah matlubul bihaqi illallah. Artinya apa? Tiada yang dituntut yang sebenarnya melainkan Allah. Tiada yang dituntut melainkan Allah. Dia tidak menuntut yang lain selain Allah, tapi masih ada dari diri dia. Nah, diri dia masih di sini, ya kan? Nah, yang terakhir inilah yang disebut muntahi. Muntahi ini apa? Dia memandang daripada Allah kepada Allah, daripada Allah kepada Allah. Artinya apa? Yang berdiri ini, yang kuasa ini, yang punya daya, mempunyai upaya ini Allah. Tidak. Jadi inilah yang disebut Allah menyembah Allah. Allah menyembah Allah. Rahasia diri Allah menyembah Tuhannya. Inilah yang bersatu antara minallah lillah billah, dari Allah dengan Allah, beserta bagi Allah, kekal dengan Allah. Inilah yang disebut la ma'wujudun ilallah. Nah, kalau sudah la ma'wujudun ilallah ini, inilah puncak daripada ibadah yang namanya ikhlas. Ngerti tidak? Ikhlas. Di sini disebutkan ikhlas ini nih, tidak ada kemauan, kita terlepas. Nah, disebut di sini la ma'wujudun bihaqi illallah. Tiada yang ada di dalam ini, di alam ini,
dengan sebenarnya melainkan Allah. Martabat inilah lepas daripada syirik. Nah, tuh. Jadi yang kebanyakan kita ini, umat Islam ini 85%, boleh dikatakan 90% lah, masih duduk di satu ini, di martabat mutadi ini. Apa martabat mutadi tadi? La ma'budu bihaqi ilallah, dari dia kepada Allah. Ya. Dari dia, arti dari dia itu apa? Kemampuan beribadat itu dia, yang beribadat itu dia, yang beramal itu dia. Dia yang menyembah Allah. Artinya di sini dia punya kemampuan. Sedangkan kita ini la haula wala quwata illa billah. Di mana sifat ma'ani tadi? Nah, itu cara kaitan ngaji itu. Sifat maknawiyahnya. Inilah yang dikatakan menginalilah ke, mengembali ke. Kita kembalikan yang hak kepada yang punya hak. Kalau sudah kita kembalikan yang hak kepada yang punya hak, maka lepaslah kita dari syirik. Baik syirik jali, syirik kofi, maupun syirik kopi. Lepas. Karena kita tidak merasa ada. Yang ada tuh Allah. Nah, nafsu ini, apa pengendali nafsu? Pengendali nafsu itu akal. Nafsu akal. Maka dikatakan apalu nurun fi qalbi. Sesungguhnya akal itu adalah cahaya ruh yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, itulah dia pengendalinya. Pengendali nafsu nih. Nafsu ini bukan nak dihabis ke. Nafsu nak dikendalikan. Jangan salah kaprah. Nafsu bukan nak dihabis ke, nak dikendalikan. Kalau tidak ada nafsu, bagaimana nak belajar ketuhanan ini? Tidak ada nafsu, tidak jadi dunia ini seperti ini. Tidak ada kemauan, ya kan? Maka dikatakanlah makhluk insan manusia ini, insan kamil ini, manusia yang sempurna ini disebut makhluk yang paling sempurna. Ngerti tidak? Mana dikatakan makhluk yang paling sempurna? Ya malaikat tidak punya nafsu. Malaikat yang diperintahkan tugasnya untuk sujud, ya sujud terus beribu tahun. Itu. Malaikat yang ditugaskan untuk membagi rezeki, bagi rezeki terus. Malaikat yang istilahnya itu ditugaskan untuk mencabut nyawa, cetos nyabut nyawa, begawi dia kating lain. Nah, dari dalam beragama ini kan yang perlu kita ketahui itu seperti dalam ini disebutlah Islam, iman, tauhid, makrifat. Kan? Salah satu ini baik, salah satu dari empat ini kita tidak tidak kita pahami, maka lepaslah dikatakan orang itu dari disebutkan orang beragama. Kalau menurut kita agama Islam, nah, ya kan? Maka ada di Islam tuh ada pembagian Islam syariat, Islam torekat, dan Islam hakikat. Yang disebut Islam syariat ini, dia ini mengikuti perintah
perintah Allah dan mengikuti perintah Rasul. Itu disebut Islam syariat, mengikuti perintah Allah dan perintah Rasul. Nah, sedangkan Islam tarekat ini, ya kan, itu menyerahkan diri kepada hukum Allah. Yang sudah ditentukan oleh Allah. Ini orang senantiasa sifatnya tawakal. Nah, yang ketiga, inilah disebut Islam hakikat. Apa yang Islam hakikat ini? Nah, inilah yang kita kaji ini. Islam hakikat ini menyerahkan diri. Menyerahkan diri, mengembalikan diri, ya kan, kepada yang hak tadi. Itulah yang disebut melihat yang terbit daripada hak Ta'ala, kita kembalikan kepada yang punya hak. Inilah yang disebut Islam hakikat. Iman begitu juga. Iman ada 3 juga kalau menurut ini. Iman syariat. Apa iman syariat? Ya percaya akan Allah dan Rasulnya. Itu yang disebut iman syariat. Ya seperti rukun iman lah. Nah, kalau yang iman tarekat, dia percaya kepada hukum Allah. Nah, percaya rezeki daripada akuan Allah. Nah, itu bilang itu. Contoh, rezeki tiada bertambah dengan sebab dia tuntut, dan tiada berkurang dengan tiada dia tuntut, dan tiada bahagia seorang dengan sebab ibadah, dan tiada celaka dia karena tidak beribadah, karena telah tersurat pada Lauhul Mahfuz. Jadi pemahamannya di sini ibadah dan maksiat itu semata-mata alamat. Paham tidak maksudnya semata-mata alamat? Semata-mata nyatanya baik, zohir kita ini baik, tempat nyatanya baik. Karena itu sudah ketentuan. Nah, lain lagi iman hakikat. Iman hakikat ini percaya akan hukum Allah Ta'ala tiada dapat berubah sekali-kali dan tidak bertukar-tukar. Jika baik pada azalnya, niscaya baik pada zahir. Jika jahat pada azali, niscaya celaka pada zahir. Mustahil Allah Ta'ala mengubah yang demikian. Dan faedah ibadah itu semata-mata ubudiyah. Nah, ini sering kita kaji. Ibadah ini kita ini sekedar ubudiyah. Kalau kita yang diduduk di iman hakikat ini, ubudiyah kita. Apa arti ubudiyah? Ngerti tidak? Maksud ubudiyah ini sifat kehambaan kita, kerendahan kita. Ya, kita nak menuju kepada Allah, nak menuju kepada Tuhan, ya kan? Tapi berhubung banyak godaan lain ini, banyak halangan lain ini yang menjadi penghalang ini. Nah, kita tidak bisa mendobrak penghalang ini, tidak bisa kita nyingkir ke penghalang ini. Dari mana kita nak sampai ke sini? Nah, itu itibarnya itu. Kalau jingga uang larami tidak sampai aku ke tidak sampai aku ke panggung itu. Dari mana jalannya wong biu Tapi kalau kita bersungguh-sungguh nekat, pokoknya bagaimana caranya aku sampai ke panggung itu. Nah, inilah dikatakan manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh dia dapat. Di surat Al-Ankabut itu najahadu pinala nadiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, kata Allah,
akan kutunjukkan, akan kubukakan gitu, akan kubimbing kepada cahayanya. Nah ini, jadi tinggal kesungguhan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli